dipisahkan. Nah, ruang lingkupnya di sini. Jadi kenapa ini muncul? Karena pemerintah merasa bahwa dari berdasarkan standar dunia, Indonesia itu dalam sistem pendidikan nasional itu dari 203 negara, Indonesia menjadi urutan yang 67. Kemudian berdasarkan survei secara negara-negara di Asia, dari 12 negara, Indonesia nomor 12 yang terakhir, bahkan kalah dengan Vietnam. Maka itulah perkembangan untuk kurikulum merdeka ini, ya, untuk mengejar ketinggalan di dalam sisi pendidikan nasionalnya. Jadi pertama Israel melalui krisis pembelajaran yang berkepanjangan dan berturut akibat pandemi. Jadi pada masa pandemi kita laksanakan kegiatan pembelajaran itu sudah tidak efektif lagi, bahkan ada selalu dari mana itu namanya kurikulum darurat, ya. Jadi dalam kurikulum darurat itu penyampaian materi bagian-bagian yang esensial saja. Nah, kemudian dilanjutkan upaya pemerintah untuk memitigasi dampak pandemi terhadap kesempatan belajar. Jadi di situ banyak hal-hal yang tidak dilaksanakan, maka muncul tadi kurikulum darurat akibat pandemi yang tidak bisa dilakukan secara tatap muka, maka dilaksanakan dengan daring atau bisa dilaksanakan dengan pergantian ada ganjil genap seperti itu, ada beberapa sekolah laksanakan. Jadi pada saat pandemi seperti itu. Yang ketiga adalah karakteristik kurikulum merdeka sebagai kelanjutan dari pendidikan kurikulum darurat. Jadi lebih muncul di situ karakteristiknya. Kemudian ketiga, strategi implementasi kurikulum merdeka satuan pendidikan pilihan kurikulum yang menyesuaikan dengan kesiapan satuan pendidikan. Di sini diharapkan bahwa pada satuan pendidikan tersebut sudah menyesuaikan dengan kurikulum merdeka ini, ya. Jadi nanti di sini kita bagaimana menyesuaikan kondisi. Jadi kalau dalam kurikulum merdeka itu sebenarnya bahwa kalau dulu kita sebagai guru itu adalah yang menentukan apa yang mau dibuat, tapi sekarang guru itu hanya sebagai pelayan. Jadi siswa itu ibaratnya sebagai raja, ya. Jadi guru harus mengikuti kemauan siswa seperti itu. Jadi tidak ada sehingga si A ini ya kurang apa, jadi tidak ada bahwa itu tidak perlu seperti itu. Kita tentukan bagaimana kita menghadapi siswa yang kurang bagaimana. Makanya dalam pembelajaran biasanya adakan namanya proses setelah pemberian soal atau asesmen pra pembelajaran. Jadi untuk memetakan bagaimana dalam satu kelas itu ada siswa yang punya kemampuan lebih, ada menengah, dan kurang. Sehingga nanti kita bisa melaksanakan yang lebih diberi apa, yang menengah seperti apa, yang kurang perlu bimbingan seperti itu. Jadi nanti kalau biasanya dalam modulnya pun ada modul berkolaborasi, ya. Yang berikutnya adalah dukungan penerapan kurikulum untuk transformasi pembelajaran platform Merdeka Belajar atau PMM. Jadi pada pelaksanaan kurikulum merdeka ini kita bisa belajar dari tidak harus dari pelatihan ataupun bisa webinar, bisa juga lewat PMM. Jadi pengalaman di SMA 2 kita punya itu, yang pertama adalah guru penggerak yang aktif. Kemudian memotivasi dengan guru-guru yang lain, akhirnya kita semua ikut di dalam BMM. Jadi semua harus mendaftarkan diri. Akhirnya kita mendaftarkan diri sebagai melaksanakan kurikulum merdeka dengan mandiri belajar dari tahap pertama, ya. Dari mandiri belajar itu kita bisa mengadopsi semua dari kurikulum sekolah lain atau apa, kita hanya memodifikasi. Begitu pula pada
pelaksanaannya juga biasa seperti itu. Ya, kita tidak harus semua langsung melaksanakan. Kalau sudah naik, baru kita masuk ke dalam mandiri berubah. Ya, mandiri berubah itu bisa sebagian kita ambil dari, jadi misalnya kurikulumnya dari mana? Bisa kita langsung ambil dari pemerintah yang sediakan, bisa kita memodifikasi. Tapi kalau sudah masuk ke mandiri berbagi, itu semuanya sekolah yang membuat, baik itu modulnya, baik itu kurikulumnya, seperti itu.